Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas 5 sekolah dasar. Sebelum memasuki pembelajaran, siapa di sini yang pernah makan kue? Perhatikan narasi berikut ini. Jika ibu mempunyai sebuah kue, lalu kue tersebut dipotong menjadi 7 bagian yang sama besar. Kemudian kakak akan diberikan 2 potong kue. Dan adik akan diberikan 3 potong kue. Lalu berapa bagian yang akan diterima kakak dan adik? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu apa itu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Pecahan terdiri dari 2 bilangan, yaitu pembilang dan penyebut, yang dipisahkan oleh suatu garis datar. Kita lihat tadi ibu mempunyai sebuah kue yang dipotong menjadi 7 bagian yang sama besar. Kemudian kakak diberikan 2 potong kue. Jadi di sini kakak mendapatkan 2/7. Di mana 2 ini adalah bagian yang diterima kakak dan 7 adalah jumlah keseluruhan kue yang dimiliki ibu. Ini yang dimaksud dengan pecahan 2/7. Sudah paham anak-anak? Mari kita lanjut ke bagian adik. Adik tadi diberikan 3 potong kue. Jadi di sini adik mendapatkan 3/7. Di mana 3 ini adalah bagian yang diterima oleh adik dan 7 adalah jumlah keseluruhan kue yang dimiliki ibu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 2/7. 2 ini kita sebut sebagai pembilang dan 7 ini kita sebut sebagai penyebut. Begitu pula dengan 3/7. 3 ini kita sebut sebagai pembilang dan 7 ini kita sebut sebagai penyebut. Penjumlahan dan pengurangan pecahan di sini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, dan yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Mari kita lihat di sini ada gambar lingkaran dengan area yang sama, di mana ada 1 area yang diarsir dan 4 keseluruhan dari area dalam 1 lingkaran. Ini yang disebut dengan pecahan 1/4. Lalu ditambahkan dengan bentuk yang sama. Ada 1 area yang diarsir dan 4 keseluruhan area dalam 1 lingkaran. Ini juga disebut dengan pecahan 1/4. Lalu berapa jawabannya? 1/4 ditambah 1/4. Sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa jumlah area dari kedua pecahan ini sama. Berapa anak-anak? Ya, 4.
Kemudian kita lihat lingkaran yang sebelah kiri yang diarsir hanya 1. Kemudian ditambah dengan yang sebelah kanan yang diarsir juga 1. Jadi jawabannya adalah 2/4. Atau dapat dituliskan dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Jawabannya yaitu 2/4. Saat menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita cukup menambahkan pembilangnya saja dan tetap mempertahankan penyebutnya. Secara simbolik dapat dinyatakan 1 berperan sebagai A, 4 berperan sebagai C, 1 berperan sebagai B, 4 berperan sebagai C. Maka dapat disimpulkan A per C ditambah B per C sama dengan A plus B per C. Mari kita lihat contoh lain. Di sini ada gambar persegi panjang dengan 6 kotak kecil di dalamnya. Ini disebut juga dengan pecahan 3/6 karena ada 3 kotak atau area yang diarsir dengan 6 kotak secara keseluruhan. Lalu ditambah dengan bentuk yang sama, ada 6 kotak secara keseluruhan dan 2 kotak yang diarsir. Ini disebut juga dengan pecahan 2/6. Bagaimana jika dijumlahkan? 3/6 ditambah 2/6. Kita lihat dulu jumlah area dari kedua pecahan ini sama. Berapa anak-anak? Ya, 6. Kemudian kita lihat kotak yang sebelah kiri yang diarsir ada 3. Lalu dijumlahkan dengan yang sebelah kanan yang diarsir ada 2. Jadi jawabannya yaitu 5/6. Atau dapat dituliskan dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 3 ditambah 2/6. Jawabannya yaitu 5/6. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita lihat di sini ada persegi panjang dengan 4 kotak di dalamnya. Kemudian ada 3 area yang diarsir. Ini disebut dengan pecahan 3/4. Lalu dikurang dengan bentuk yang sama, ada persegi panjang dengan 4 kotak di dalamnya. Kemudian ada 2 area yang diarsir. Ini disebut dengan pecahan 2/4. Kemudian kita pastikan area kotakannya sama, yaitu berapa? 4. Ini menyatakan bahwa memiliki proses pengurangan dengan penyebut yang sama. Tinggal anak-anak lihat bagian atasnya saja. Ini disebut dengan pembilang. Pembilang ini adalah wilayah yang diarsir oleh masing-masing kotak. Jika pengurangan, maka salah satu kotak yang sedikit ini akan digunakan untuk mengurangi jumlahnya. Berikut kita lihat ilustrasinya. Kita lihat di sini apabila ada 2 warna yang berhimpit, maka akan menjadi netral, sehingga satu yang tersisa ini adalah proses dari pengurangan. Berarti nilai pecahan pengurangan ini adalah 1 area yang berwarna per 4 keseluruhan kotak. Atau dapat dituliskan dengan 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 3 dikurangi 2/4. Jawabannya yaitu 1/4. Aturan pengurangan ini mirip dengan penjumlahan yang sebelumnya. Apabila penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurang pembilangnya saja. Secara simbolik ini dapat dinyatakan sebagai 3 berperan sebagai A, 4 berperan sebagai C, 2 berperan sebagai B, dan 4 berperan sebagai C. Maka dapat disimpulkan A per C dikurangi B per C sama dengan A dikurangi B per C. Kita lihat contoh yang lain. Kita lihat di sini ada persegi panjang dengan 8 kotak di dalamnya. Kemudian ada 5 area yang diarsir. Ini disebut dengan pecahan 5/8. Kemudian dikurang dengan bentuk yang sama, ada 8 kotak di dalamnya. Kemudian ada 2 area yang diarsir. Ini disebut dengan pecahan 2/8.
Lalu berapakah jawabannya? Kita lihat, apabila ada dua warna yang berhimpit, maka akan menjadi netral. Sehingga 3 yang tersisa ini adalah hasil dari proses pengurangan. Kita lihat berarti nilai pecahan pengurangan ini adalah 3 yang berwarna per 8 keseluruhan kotak. Atau bisa dituliskan dengan 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 5 dikurangi 2/8. Jawabannya yaitu 3/8. Jadi kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama ini yaitu jika penjumlahan tinggal jumlahkan pembilangnya saja, jika pengurangan tinggal kurangkan pembilangnya saja. Baiklah anak-anak, sudahkah kalian paham tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama? Mari kita lanjut dengan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda pada video selanjutnya. Selamat belajar!